Oke, kita akan tema besarnya adalah memelihara iman. Dan minggu ini sebenarnya minggu yang kedua. Jadi kita akan baca satu bagian firman Tuhan. Kalau minggu lalu subtemanya adalah menambahkan kebajikan. Dan minggu ini subtemanya adalah menambahkan pengetahuan. Kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dua bagian lagi. Yang pertama saya ambil dari Amsal 1 ayat 7, demikian sabda firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu lagi dari Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi minggu ini kita bukan eksposisi seperti biasa, bentuknya seminar, karena itu akan ada ayat lain, akan ada sejarah, dan Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mempersiapkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan menambahkan pengetahuan, nanti di akhir pemberitaan firman akan ada sesi tanya jawab singkat. Ya. Baik, kita akan mulai dari latar belakang 2 Petrus, singkat saja, bahwa ada 6 kata ya tentang pengetahuan. Di pasal 1 ini ada 4 ayat, di pasal 2 ada 1 ayat, di pasal 3 ada 1 ayat. Diterjemahkan dari kata asli yang sama, gnosis atau ginosko dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan bisa sebagai kata, ada yang diterjemahkan sebagai kata pengetahuan, ada yang diterjemahkan sebagai kata pengenalan. Ya, semakin banyak tahu, maka kita akan semakin kenal. Tentu di dalam teks ini adalah kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Namun kalau kita mau memperluasnya, kita akan nanti juga melihat bagaimana hubungan antara pengetahuan dan iman ini panas dingin, naik turun hubungannya kalau kita melihat sepanjang sejarah. Ya. Saya ingin mulai dengan bagaimana Allah itu adalah sumber pengetahuan, ya. Saya ingin jelaskan dulu latar belakang karena minggu lalu di sini tidak dibahas sesi yang pertama, tetapi ada tema lain, ya. Bagaimana di bagian ini ada ditambah-tambahkan, dari kepada iman tambahkan kebajikan, lalu tambahkan pengetahuan, lalu tambahkan penguasaan diri, ditambahkan lagi ketekunan, tambahkan lagi kesalehan, ditambahkan kasih akan saudara-saudara, dan terakhir tambahkan kasih akan semua orang. Jadi saya sudah memberikan pendahuluan bahwa ketujuh tambahan ini tidak berarti bahwa iman itu tidak cukup, maka harus ada syarat dan ketentuan berlaku, ya, terms and conditions applied. Tidak demikian. Iman itu sempurna. Allah mengaruniakan keselamatan, kita menerimanya dengan iman, bukan karena kita cukup mampu untuk menerima kasih karunia Allah, tetapi karena iman itu juga ditanamkan oleh Tuhan kepada kita, sehingga iman kita mampu menerima anugerah Allah.
Dan ketujuh yang dikatakan ditambahkan ini bukanlah lapisan-lapisan, layer-layer gitu. Atau bukanlah tingkatan-tingkatan seperti kita dari kelas 1 SD baru naik ke kelas 2. Tidak bisa saya mau kelas 5 dulu, baru besok kelas 2, besoknya kelas 6, besoknya kelas 4. Tidak bisa. Bukan seperti tingkatan. Tetapi saya sudah memberikan pendahuluan bagaimana saya mau ilustrasikan tambahan-tambahan ini bagaikan iman itu seperti mahkota emas, lalu yang ditambahkan itu seperti batu-batu permata. Ya, mungkin ada green jade, ada batu-batu perhiasan yang bagus, ada 7 batu. Maka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Ya, jadi nggak ada itu juga nggak apa-apa, tapi ada itu akan afdol, akan lebih bagus, akan memberikan impact yang lebih besar. Tetapi tidak berarti bahwa iman itu tidak sempurna. Ya. Dan hari ini, kemarin kita belajar tambahkan kebajikan. Hari ini kita tambahkan pengetahuan. Kita tahu bahwa berdasarkan kitab Kejadian, narasi penciptaan yang dicatat oleh kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Allah merupakan sumber pengetahuan yang sempurna. Termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia, di kitab Kejadian Tuhan katakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Dia tidak punya contoh untuk ditiru. Ya, kalau mahasiswa kerjakan karya tulis, dia akan mencari buku-buku referensi. Dia akan searching di Google, cari contohnya mana. Karena kalau kita menulis tidak ada referensi, artinya kemungkinan kamu melakukan plagiasi. Harus ada contekannya, tapi contekannya harus dicatat. Ya, itu namanya ilmiah. Tetapi Tuhan itu tidak ada contekannya karena Dia adalah sumber pengetahuan itu. Maka Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan begitu sempurna. Ya, sampai sekarang manusia meneliti alam semesta nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai. Ada penemuan baru. Ya, bedanya Tuhan dengan manusia memang ada kemiripan, mempunyai daya cipta, mempunyai kemampuan untuk mengkreasi sesuatu, tetapi bedanya adalah manusia menciptakan dari yang sudah ada. Karena itu saya suka istilah penemuan, bukan penciptaan. Penemuan, ketemu. Sebenarnya dari bahan-bahan yang sudah ada, hanya baru ketahuan. Maka dikatakan bukan pencipta, tapi penemu. Siapa penemu lampu listrik, siapa penemu radio, dan lain sebagainya. Ya, tapi Tuhan menciptakan dari bahan yang tidak ada. Creatio ex nihilo. Karena Allah punya pengetahuan yang maha, yang tidak terbatas. Karena itu dari penciptaan dunia sudah menunjukkan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan. Termasuk di dalamnya manusia punya kemampuan untuk berpikir, memiliki rasio, kemampuan analitis, kemampuan evaluatif, ya, dan ada inovatif di dalamnya. Itu semua adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan hanya kepada manusia dan tidak kepada ciptaan yang lain. Kita tidak pernah melihat sarang burung 50 tahun yang lalu dari jerami. Wah, sekarang udah pakai konkrit, ya, pakai cor-coran. Pakai baja ringan atapnya, nggak ada. Ya, sarang burung dari dulu sampai sekarang, burung pipit dulu makan padi, 2000 tahun kemudian masih makan padi. Maksudnya tidak ada kreasi. Tetapi manusia, bagaimana seiring perkembangan waktu, teknologi semakin luar biasa. Ya, itu punya bukan hanya daya cipta, tetapi daya ciptanya itu juga terus berkembang. Ya, karena itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan untuk berpikir dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, kalau kita lihat dari Perjanjian Baru, bagaimana Yesus juga memiliki pengetahuan, tentu karena Dia adalah Allah, tetapi kita baca semua, bahkan kemampuan nabi-nabi, rasul-rasul menulis kitab-kitab ini juga karena mereka punya pengetahuan. Maka mereka apa yang mereka tulis? Mereka tulis apa yang mereka tahu. Ya, rasul-rasul apa yang diajarkan oleh Yesus, pengalaman pelayanan mereka akhirnya dituliskan. Itu perlu pengetahuan. Apalagi rasul-rasul yang orang tidak terpelajar, mereka adalah orang Israel yang berbahasa Ibrani, tetapi mereka bisa menulis dengan bahasa Yunani. Itu juga adalah bentuk pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Dan bagaimana kita lihat Yesus mengajar dengan berbagai-bagai perumpamaan. Ya,
Teknik dengan menggunakan perumpamaan itu adalah untuk memudahkan orang mengerti. Itu juga ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Bagaimana biar orang mengerti nih. Kebenaran yang sulit disederhanakan dengan ilustrasi supaya pendengarnya itu bisa mengerti. Karena itu Yesus suka sekali menggunakan perumpamaan. Dan Yesus juga ngerti tentang misalnya tentang audio. Nah, kalau sekarang enak ya, mau KKR 100.000 orang nggak masalah. Yang penting audionya bagus, ya speakernya bagus. Zaman dulu pernah nggak kebayang gimana Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang, nggak ada mikrofon, ya nggak ada mikrofon. Minta izin saya buka ini ya, agak susah napas. Nggak ada mikrofon, bagaimana dia bisa khotbah kepada 5.000 orang dengar semua? Tentu ada kemampuan, ada pengetahuan bagaimana saya bisa memilih tempat yang bagus, yang akustiknya itu bagus, ruangannya terbuka. Tentu dia akan di bukit, maka di khotbah di bukit. Mungkin dia pilih tempat yang belakangnya itu batu supaya itu dia ngomong ada pantulannya lalu bergema. Ada apanya ya, ada gelombangnya, bagaimana itu ya, akustik lah pokoknya. Gitu. Sehingga dengan suara normal ribuan orang bisa dengar. Wah, itu perlu ilmu itu. Ya, kalau kita ngomong di pinggir pantai biasa, nggak ada ininya, nggak ada bukitnya, mungkin kita ngomong 100 orang juga nggak dengar apa-apa kata orang. Tapi Yesus memilih tempat-tempat yang dia ngomong bisa orang banyak dengar. Itu juga bagian dari pengetahuan. Ya, cuman nggak langsung dibuka. Ya, kalau dibuka semua bingung nanti murid-muridnya. Kan? Tapi kita tahu bahwa itu Yesus juga punya pengetahuan yang luar biasa. Dan ketika Rasul Paulus misalnya juga, dia memberitakan Injil kepada orang Yunani, orang-orang yang begitu filosofis, orang-orang yang begitu cerdas, maka dia juga cara menyampaikannya juga berbeda. Ya, dia memakai juga kepercayaan yang ada pada orang Athena pada saat itu. Wah, kamu bagus sekali ya, kamu menyembah dewa-dewa. Dan saya lihat ada satu tempat kepada dewa yang tidak dikenal. Dewa yang tidak kamu kenal itu saya kenal. Maka saya mau memberitakan kepada kamu. Itu seni menyampaikan sesuatu. Itu juga bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Karena kadang-kadang kebenaran bukan tidak diterima. Tapi cara menyampaikannya, strateginya itu tidak tepat. Maka tidak diterima. Tapi kalau tepat, most likely lebih mungkin untuk diterima. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana pengetahuan itu memiliki korelasi dengan iman di dalam ilmu sejarah. Kita lihat bagaimana awal-awal tadinya Alkitab Perjanjian Lama hanya dalam bahasa Ibrani. Tetapi kemudian Septuaginta 72 orang-orang rohaniawan bertemu lalu menerjemahkan Alkitab. Ya, di abad-abad awal, abad 1, abad 2, kitab Septuaginta sudah jadi, sudah dikutip oleh Bapak Gereja mula-mula. Itu adalah Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itu perlu pengetahuan di dalam transliterasi. Waduh, itu susah. Ya, bayangkan zaman kekinian saja, zaman sekarang kita terjemahkan teks bahasa Inggris pakai Google Translate, kacau-kacau tuh teks ininya terjemahannya. Kalau Bapak Ibu yang mendalami ilmu penterjemahan atau ngerti sastra, Google Translate itu masih kacau, perlu kerja 2 kali kita kalau menerjemahkan pakai Google Translate. Itu udah canggih teknologinya sekarang. Apalagi zaman dulu, ya belum ada kamus. Maka menerjemahkan Alkitab itu membutuhkan effort yang luar biasa. Ya, butuh waktu yang lama dan tidak bisa satu orang rame-rame. Karena itu penterjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu perlu pengetahuan yang hebat. Ya. Kemudian di sekitar abad keempat itu diterjemahkan lagi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Karena kerajaan Romawi menguasai dunia, maka bahasa Latin menjadi bahasa negara, maka Alkitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kita sebutnya Vulgata. Wah, itu juga membutuhkan pengetahuan yang begitu luas. Karena menerjemahkan itu susah. Mencari kata, memilih kata yang tepat itu susahnya minta ampun. Ya. Lalu apa? Ada lagi Bapak Gereja, Agustinus, ya, akhir abad ke-4 sampai abad ke-5. Dia juga
selain teolog hebat, dia juga filsuf yang hebat. Dia orang yang begitu cerdas. Dan ada satu kalimatnya yang begitu agung, yang juga dipakai dan mempengaruhi gerakan reformasi gereja. Baik oleh Martin Luther maupun oleh Agustinus. Dia pernah menyebut istilah yang bagus sekali. Credo ergo sum. Aku percaya, maka aku ada. Itu nanti yang dibalik sama filsuf modern, René Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ya. Tetapi awalnya di abad keempat sudah ada istilah credo ergo sum. Aku percaya maka aku ada. Lalu aku mengerti maka aku lebih percaya. Itu kalimat lengkapnya. Pernyataan dari Agustinus. Itu membutuhkan pemikiran yang begitu mendalam. Pengetahuan yang begitu luas. Kemudian Anselmus, juga bapak gereja di abad pertengahan. Dia juga menyebutkan satu pernyataan yang begitu dikenang di dalam sejarah gereja dan dibahas di semua sekolah teologia. Dia mengatakan, credo et intelligam. Artinya apa? Iman itu mendahului pengertian. Ya. Dan juga ada satu istilah lagi, fides quaerens intellectum. Artinya iman mencari pengertian. Ya, ini nanti yang bertentangan juga dengan Renaissance. Filsuf-filsuf yang non gereja, mereka mulai menentang gereja. Ya, sehingga mereka katakan, aku berpikir maka aku ada. Mengerti dulu, baru percaya. Tetapi akhirnya dikatakan, kekristenan enggak masuk akal, tidak perlu dipercaya. Itu ujungnya nanti. Ya, tetapi pada dasarnya, dan ini juga yang dipegang oleh gereja Katolik dan gereja Kristen, bahwa iman itu mencari pengertian. Fides quaerens intellectum. Karena pada dasarnya, kalau kita mau ngomong, percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya. Kalau logika kesannya mengerti dulu kan baru percaya kan. Masa kita nggak ngerti kita percaya? Ya. Tetapi sadar atau tidak sadar, ada banyak sekali dalam hidup kita, kita percaya walaupun belum ngerti. Bayi itu sama mamanya itu nggak diberikan penjelasan. Aku mamamu loh, ini bukti. Ini foto-foto waktu mama lahirkan kamu, anak bayi mana ngerti. Dia langsung percaya itu mamanya. Dia taken for granted. Ini mama. Dia belum ada bukti apa-apa itu. Tapi dia percaya dulu. Baru nanti udah besar, ini ada fotonya, ini ada akte kelahirannya. Ya, ngertinya belakangan. Ya. Termasuk kita juga banyak pakai iman walaupun kita tidak menyebutnya iman. Misalnya kita naik pesawat. Pernahkah saya naik pesawat apa ini? Saya belum ngerti tentang cara kerja pesawat ini. Siapa supirnya? Lisensi penerbangannya sudah berapa jam terbang dia? Kita naik aja, kita percayalah. Kita percaya aja tanpa kita benar-benar tahu dan mengerti. Ya, pastilah oke lah, selamatlah nanti. Saya berdoa. Maka itu sebenarnya iman. Ya, itu iman dalam pengertian tertentu. Kita percaya walaupun kita belum benar-benar mengerti. Ya, itu ajaran dari Anselmus. Kemudian Thomas Aquinas yang dipengaruhi oleh Anselmus. Ini salah satu yang disebut sebagai teolog terbesar Katolik. Ya sebenarnya waktu itu Katolik sama Kristen belum pisah, masih satu. Ya, Thomas Aquinas, dia menulis satu karya yang begitu terkenal, Summa Theologiae. Ya, yang dia menghubungkan, mengkaitkan antara filsafat Aristoteles dengan iman Kristen. Dan itu perlu pembelajaran yang begitu lama, ya, perlu pengetahuan yang begitu luas dan dalam sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang begitu agung dan terkenal dan dibaca bahkan sampai berabad-abad setelahnya. Dan sampai sekarang masih dibaca, terutama oleh para rohaniawan Katolik, masih dibaca karena tulisannya bagus sekali. Ini tulisan dari Thomas Aquinas. Lalu sudah mulai abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16 mulai ada gerakan reformasi. Pertamanya ini John Wycliffe. Ini teolog Inggris. Dia adalah ilmuwan dari Oxford University. Ya luar biasa ya, zaman itu Oxford sudah ada. Ya Indonesia belum jadi. Ya, apalagi universitas belum ada ya. Mereka sudah ada Oxford University. Nah salah satunya ini adalah John Wycliffe. Orang
yang begitu cerdas dan dia mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh dan dia menemukan ada beberapa praktik-praktik di dalam gereja yang keliru, maka dia menyampaikan kritikan-kritikan yang begitu keras. Mengapa dia bisa mengkritik? Karena dia punya pengetahuan. Waktu itu Alkitab belum dipegang oleh banyak orang, hanya imam yang pegang. Tapi John Wycliffe karena dia adalah seorang ilmuwan yang sangat terkenal dan dia adalah doktor di Universitas Oxford, maka dia bisa dapat akses untuk membaca kitab suci yang ada pada saat itu. Maka dia dengan berani dia mengkritik gereja pada saat itu, terutama tentang kepausan, ya. Tetapi akhirnya dia juga diberhentikan oleh kampusnya. Padahal sebenarnya dia dibela karena apa yang dia katakan based on Bible. Apa yang dia katakan berdasarkan data-data. Kan kalau akademisi kan gitu, kalau dia bisa membuktikan secara akademis, it's okay. Walaupun berbeda dengan pandangan umum. Ya. Lalu ketika dia diberhentikan, ini menjadi satu rahmat Tuhan. Karena dia tidak lagi bekerja sibuk, maka dia mendedikasikan waktunya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Ya, cikal bakalnya, tapi nggak selesai, nggak tuntas. Ya, nggak tuntas terjemahan John Wycliffe, ya, dia menerjemahkan Alkitab, itulah yang menjadi warisan, ya. Walaupun itu tentang Alkitab, tetapi karena dia punya pengetahuan, dia punya kompetensi, dia punya kualitas, maka dia bisa menerjemahkan Alkitab. Lalu selanjutnya ada John Huss, ini juga luar biasa, dia juga memberikan kritikan kepada praktek-praktek yang salah di dalam gereja, tetapi hidupnya berjalan berbeda. Ya, dia ditentang oleh gereja pada saat itu, tetapi tulisan-tulisannya begitu bagus, bahkan dianggap sebagai karya sastra klasik yang begitu tinggi, dan sampai sekarang dia didirikan monumennya di kota Praha, di Ceko. Ya, kalau jalan-jalan ke Ceko, cari nanti monumennya John Huss di sana. Dan karena karya-karya tulisnya, dia adalah juga sastrawan yang hebat, dia punya peninggalan bagaimana dia membuat ada ejaan-ejaan khusus di dalam bahasa Ceko. Dan itu menjadi sumbangsih besarnya untuk dunia sastra pada saat itu. Tetapi dia juga teolog. Tetapi karena ajarannya menentang gereja, John Huss dibakar. Dia menjadi martir, dia dibakar hidup-hidup. Tetapi reformasi terus bergulir. Tuhan terus bangkitkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyatakan kebenaran. Ya, kita tidak bisa menyatakan kebenaran kalau kita tidak tahu apa yang kita tahu. Kita tidak bisa menjelaskan kebenaran dan kita tidak bisa mempertahankan kebenaran dengan akal budi, dengan sistematis. Maka itu akan mudah dipatahkan. Ya, kita bersyukur akhirnya pada zamannya, pada waktu Tuhan, kairos Tuhan, maka Tuhan bangkitkan satu lagi teolog besar yang bernama Martin Luther. Gerakan reformasi Martin Luther boleh dikatakan itu momentum Allah, itu kairos Allah. Karena apa? Karena ketika Martin Luther memaparkan 95 tesis atau 95 pernyataan yang pada saat itu mengkritik dan menggugat gereja. Pada waktu itu, pada saat itu juga sudah ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg. Karena itu dia beruntung. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, lalu dicetak banyak-banyak, lalu disebar kepada orang, sehingga orang bisa membandingkan kritik dari Martin Luther dibandingkan dengan ajaran resmi gereja yang pada saat itu menjual surat pengampunan dosa. Karena apa? Karena gereja mau fundraising untuk membangun Basilika Santo Petrus yang begitu megah, karena itu butuh uang banyak, tapi karena gereja waktu itu sudah kalah, perang 2 abad di dalam perang salib kurang modal. Maka jual surat pengampunan dosa dengan harapan dapat uang sebanyak-banyaknya. Ya. Karena itu Martin Luther menentang dan dia beruntung. Dalil-dalil dia, tesis yang diajarkan 95 pernyataan itu dia dukung dengan menyebarnya Alkitab di dalam bahasa Jerman. Ya, dia orang Jerman. Jadi dia di dalam bahasa lokal. Dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal sehingga orang bisa baca, oh iya benar yang dia bilang. Wah, benar yang dibilang. Gereja salah. Dan Martin Luther bilang, di sini aku berdiri. Dia siap mempertanggungjawabkan, dia siap berdebat melawan siapa saja untuk mempertahankan ajaran yang dia yakini benar berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Dia punya pengetahuan yang begitu komprehensif.
Dan akhirnya debat terjadi tetapi tidak selesai, lalu dia disuruh bertobat, ya, cabut ajaran-ajaranmu, dia menolak, akhirnya dia diekskomunikasi, kalau sekarang dipecat, ya. Dia dipecat, tetapi kemudian dia dilindungi oleh seorang raja di Jerman, dan singkat cerita berdasarkan rahmat Tuhan, maka tersebarlah itu kitab suci di dalam bahasa Jerman, dan dia didukung oleh beberapa raja lokal. Dan akhirnya terus Tuhan bangkitkan. Ada Johannes Calvin, ada Ulrich Zwingli, yang terus akhirnya reformasi berjalan. Dan semboyan yang terkenal adalah back to the Bible. Kembali kepada kitab suci. Ya. Budaya gereja boleh enggak? Boleh. Tetapi yang menjadi standar kebenaran adalah kitab suci, bukan budayanya. Maka kalau budaya bertentangan dengan kitab suci, maka budayanya yang harus dikoreksi. Ya. Maka apa yang menjadi gerakan reformasi adalah pengetahuan itu harus diberikan secara utuh kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan menjadi cerdas. Nah, ini bertentangan dengan banyak gereja masa kini. Ya. Pokoknya percaya saja, beriman, jangan pakai otak. Ya, jangan pakai otak. Kita harus percaya saja. Tanpa ada penjelasan. Dan ada pengaruhnya juga ya, karena zaman dulu setelah itu Renaissance menjadi modernisme, dan gereja pada saat itu gereja reformis, pengaruh modernisme, semua sesuatu harus sistematis. Begitu sistematis, maka kalau nyanyi semuanya begini. Ya, sistematis, gagah. Ya. Tetapi sekarang 1 abad terakhir sudah mulai masuk postmodernism. Tidak lagi terlalu harus sistematis. Yang penting I feel good. Yang penting apa yang kau rasa. Kalau kau rasa baik, kau rasa nyaman, itu udah benar itu. Ya. Jadi sumber kebenaran bukan lagi Alkitab, tapi apa yang kau rasa. Kalau kau rasa enak, kau rasa nyaman, hadirat Tuhan kerasa nih. Jadi apa yang kita rasa itu yang menjadi penentu kebenaran. Maka sadar tidak sadar sebenarnya gereja Tuhan dan orang percaya juga dipengaruhi oleh filsafat yang sedang berkembang di zaman itu. Ya, zaman itu adalah zaman Renaissance, modernisme. Ya. Nah, kesalahan pada waktu itu adalah karena memang pada zaman itu, dari abad-abad awal sampai kepada abad reformasi, itu kebanyakan para teolog adalah sekaligus juga ilmuwan. Ya, karena itu para teolog itu semua orang yang jenius, orang yang hebat dalam berbagai bidang. Biasanya dia ahli teologi, dia pasti ahli filsafat. Dan dia juga ahli dalam bidang-bidang yang lain. Tetapi mulai zaman Renaissance, mulailah ada terjadi monopoli kebenaran oleh gereja. Gereja adalah sumber kebenaran, bukan kitab suci ya, gereja. Maka pada waktu itu gereja meyakini bahwa bumi ini datar dan bumi ini ada ujung-ujungnya, mungkin karena tafsiran bahwa pergilah beritakan Injil sampai ke ujung bumi, maka dunia itu ada ujungnya, ya. Maka datar, petak gitu ya, ada ujung-ujungnya. Maka ketika Kopernikus menyatakan bahwa bumi itu bulat, gereja menentang. Ya, karena gereja yang benar. Kalau ada ilmuwan yang ngomong beda sama ajaran gereja, ngaco tuh. Sesat, kafir ya, kopar kafir aja ngomongnya. Ya. Apalagi kemudian ketika ilmuwan Galileo Galilei mendukung teori yang dinyatakan oleh Kopernikus dan menyatakan teori heliosentris, bahwa bumi itu bukan pusat alam semesta, bukan pusat tata surya, justru matahari lah yang menjadi pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Karena berabad-abad dipercaya bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Karena kalau kita lihat matahari terbit dari timur tenggelam di barat, terbit lagi dari timur tenggelam lagi di barat. Yang jalan itu matahari. Itu yang dipercaya selama berabad-abad. Dan itu yang menjadi kekeliruan. Karena di Alkitab juga nggak ada dibilang bahwa teori itu yang benar adalah matahari mengelilingi bumi. Nggak ada teori itu di dalam Alkitab. Tetapi itu adalah tafsir gereja terhadap ilmu pengetahuan. Terhadap kitab suci, lalu mengkonstruksi ilmu pengetahuan dan dikira gereja itu benar. Padahal salah. Ya,
Sehingga gereja menyatakan ajaran Kopernikus maupun Galilea itu sesat, ya. Dan akhirnya mereka juga dihukum atas persetujuan gereja. Maka terjadilah pertentangan antara ilmuwan-ilmuwan yang bukan berdasarkan klerik, yang bukan hamba Tuhan kalau sekarang. Ya, maka terpisah. Ilmuwan-ilmuwan mulai menyatakan filsafat-filsafat yang begitu keras dan menantang gereja. Maka lahirlah satu filsuf terkenal dari Perancis, René Descartes, ya, René Descartes tulisannya. Dia menyatakan kebalikannya tadi dari ajaran Agustinus, credo ergo sum. Dia katakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia adalah ketika dia berpikir. Ya. Maka turunannya adalah aku harus ngerti dulu, baru percaya. Kalau nggak masuk akal, tidak layak dipercaya. Ya. Karena itu akhirnya terjadi perpisahan, seolah-olah ada permusuhan. Karena itu ilmuwan-ilmuwan berikutnya banyak yang menantang gereja secara terbuka. Ya. Dan sampai sekarang hampir tidak ditemukan lagi hamba Tuhan yang juga seorang ilmuwan. Ya, pendeta-pendeta aja. Kalau ngomong di luar Alkitab nggak tahu apa-apa. Ya. Seperti terjadi pemisahan. Ya. Terjadi pemisahan. Nah, itulah yang disayangkan. Ya, itu yang disayangkan. Padahal dari beberapa ilmuwan terkenal ada yang takut akan Tuhan. Ya, ada Blaise Pascal, ada Isaac Newton. Itu ilmuwan yang diakui dunia, ya, fisikawan yang juga takut akan Tuhan. Tapi banyak yang menantang gereja. Mungkin trauma, mungkin. Dan gereja juga seolah-olah menutup diri kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Pokoknya kalau dunia itu ngaco, sekuler, duniawi. Ya. Padahal di dalam teologi reform tidak dikenal sekuler. Dunia ini adalah pentas kemuliaan Allah. Tidak ada yang sekuler, tidak ada yang sakral. Karena kalau memisahkan itu, maka kita hari Minggu jadi orang baik, Senin sampai Sabtu nggak apa-apa, yang penting Minggu baik. Ya, itu adalah pemisahan antara yang sekular dan yang sakral. Padahal tidak, semuanya sakral. Karena itu apa yang menjadi profesi kita itu juga adalah pelayanan. Lo itu kan bukan pelayanan di gereja, saya bisnis. Lo itu juga sakral. Karena itu dalam bisnis juga harus takut akan Tuhan. Bukan hanya di gereja kita takut akan Tuhan. Dalam marketplace, apapun yang bidang kita matematikawan kah, kita fisikawan kah, kita bagian kimia kah, ahli kimia, itu juga di dalam rangka kita mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Itu juga adalah pelayanan. Karena apa? Karena jangan dibagi-bagi. Dunia ini milik Allah, pentas kemuliaan Allah. Nah, ini yang tadi saya sudah sebut. Maka René Descartes menyatakan cogito ergo sum. I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Ya, saya tidak perpanjang lagi. Lalu, nah, sebagai kesimpulan atau sebagai resume yang saya berikan, korelasi iman dan pengetahuan. Antara iman dan pengetahuan, ada banyak orang yang mempertentangkannya. Ya, ada banyak orang yang mempertentangkannya. Tetapi saya mau menyatakan bahwa iman tanpa pengetahuan akan menjadi buta dan naif. Itulah yang banyak terjadi di zaman postmodernisme ini. Gereja tidak lagi memberikan pengetahuan yang kaya kepada jemaat, tetapi fungsi nalar kita, fungsi rasio kita ditutup. Iman saja, percaya saja, beriman saja kepada Tuhan. Karena itu jangan heran kalau banyak orang Kristen sekarang ditanya tentang ajaran kekristenan gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Yang dia tahu cuma Tuhan baik, semua baik, Tuhan baik, aku mau cinta Yesus selamanya. Udah, ya. Ditanya pengakuan iman rasuli, gak ngerti. Ya. Jelaskan Tritunggal, nggak ngerti. Duinatur Yesus Kristus, nggak tahu, pokoknya Yesus baik dalam hidupku, aku selamat, selesai. Ya, itu adalah praktek menumpulkan pengetahuan, itu namanya iman yang buta dan naif. Ya. Tetapi sebaliknya, pengetahuan tanpa iman akan menjadi liar dan berbahaya. Ya. Kehebatan teknologi membuat bom yang biasa bagaimana biar daya ledaknya begitu luar biasa. Akhirnya terjadi bom atom.
ya, bom nuklir dibuat. Ya, itu perkembangan teknologi. Udah jadi, coba uji coba, yuk jatoin ke Hiroshima dan Nagasaki, jeder, hancur, parah. Akhirnya apa? Ilmu pengetahuan menjadi liar dan berbahaya, bahkan menjadi brutal. Ya. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, wah geger dunia, termasuk dunia teologi. Maka banyak orang yang kecewa. Ternyata abad 18-19 itu kebangkitan humanisme. Bagaimana sosial itu ditekankan. Bahkan teologi itu juga yang ditekankan sosialnya. Maka muncul lagi pengajaran social gospel. Ya. Yang penting sosialnya. Ya. Lalu ketika terjadi Perang Dunia Kedua, kacau semua. Ternyata pengaruh humanisme yang menekankan peri kemanusiaan tidak memberikan sumbangsi. Justru negara-negara perang. Bangsa ini koalisi dengan bangsa yang lain, bangsa yang B koalisi dengan bangsa yang lain, perang hancur-hancuran. Ya, mau kemana? Mau kemana? Bingung. Teolog juga bingung. Ya, maka keluar teologi, dog theology, the death of God, DOG. Ya. Wah mungkin Tuhan udah mati kali, Tuhan cuma nyiptain dunia lalu dunia auto, ya muter sendiri. Ya kayak jam zaman dulu diputer baru jalan sendiri. Seperti itu mungkin Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan tapi tidak ikut campur lagi. Ya. Tetapi berapa banyak yang akhirnya menduga jangan-jangan Tuhan memang gak ada. Kok Tuhan biarkan perang berkecamuk? Kok Tuhan biarkan kelaparan di mana-mana? Kok Tuhan biarkan orang-orang yang setia kepada Tuhan mati konyol istilahnya begitu. Maka Tuhan gak peduli. Lama-lama Tuhan gak ada. Ya, gak masuk akal katanya. Nah itulah korelasi antara iman dan pengetahuan. Jadi jangan dipertentangkan, ya. Seharusnya iman dan pengetahuan itu bisa berkolaborasi. Jangan dipertentangkan. Jadi jangan anggap pengetahuan itu dunia, iman ini yang sorga. Tidak. Justru kita menggunakan pengetahuan sebagai instrumen untuk menjelaskan iman kita. Ya, sebenarnya semua pembelajaran sekarang misalnya di sekolah teologi itu memang belajar tentang Allah, tentang Alkitab, tetapi itu menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan semua. Mau yang namanya hermeneutika, homiletika, apologetika, yang tika semua, sama yang logi, ya, teologi, angelologi, hamartologi, soteriologi, kristologi, eklesiologi, ya, dan semua logi-logi lainnya, itu juga menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk menjelaskan iman. Jadi ilmu pengetahuan bukan dimusuhi, tetapi menjadi instrumen untuk menjelaskan iman. Ya. Ada satu semboyan, salah satu yang diduga diajarkan oleh John Calvin, salah satu bapak reformasi gereja. Dikatakan adalah all truth is God's truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Artinya kalau itu memang kebenaran, entah dia diucapkan oleh teolog, entah dia dinyatakan oleh ilmuwan, itu kebenaran Allah. Bahkan kalaupun dia bukan Kristen, kalau itu memang kebenaran, itu juga harus diterima sebagai kebenaran Allah. Itu keterbukaan Kristen. Ya, keterbukaan kita. Maka kalau ada orang peneliti-peneliti peraih Nobel, dia bukan Kristen, itu juga kebenaran Allah. Ya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, Tuhan bisa di perjanjian lama kita belajar banyak. Bagaimana Tuhan memakai bangsa-bangsa lain yang tidak cinta Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, menyerang bangsa Israel, menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Tapi bangsa itu juga nggak selamat. Ya, mereka hanya dipakai Tuhan untuk mengajar dan menghajar umat Tuhan. Karena itu all truth is God's truth. Dan iman itu mendahului pengertian. Ya, fides quaerens intellectum. Ini bagus sekali, boleh dihafal ya minggu depan ujian. Maka iman dan ilmu itu harus diintegrasikan. Ya, dulu pendeta Bigman waktu saya masih mahasiswa, saya ingat tipis-tipis ya. Pernah ada I4 yang dicita-citakan. I4 itu Institut Integrasi Iman dan Ilmu. Wah keren banget namanya kan. Jadi iman dan ilmu bukan diadu-adu, tapi bisa diintegrasikan. Bisa diintegrasikan. Kalau ada pertentangan di antara keduanya, maka kita memilih dulu untuk memegang iman. Karena apa? Tadi iman mencari pengertian. Aku percaya, maka aku mengerti. Ya.
Maka itu anak kita dia jadi Kristen. Dia belum tahu banyak loh, belum ngerti apa-apa. Karena itu di gereja ketika dia sudah beranjak remaja, sudah mulai punya logika yang bagus, harus masuk kelas katekisasi. Apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan akan iman dia. Karena itu kita harus malu kalau kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ditanya orang tentang iman kita nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa jelaskan. Ya, boro-boro jelaskan, hafal aja enggak. Doa Bapa kami enggak hafal. Pengakuan iman rasuli enggak hafal. Padahal itu adalah kristalisasi kebenaran dari firman Tuhan yang lalu dirangkum ke dalam pernyataan-pernyataan yang begitu sistematis dan saling terkait satu dengan yang lain. Karena itu seharusnya bagi saya orang Kristen harus hafal pengakuan iman, minimal pengakuan iman rasuli. Ada banyak pengakuan iman yang lain. Ya, maka integrasikan iman dan ilmu. Ya. Dan seharusnya pengetahuan membuat kita makin kagum kepada Tuhan. Ya. Makin kagum kepada Tuhan. Saya pernah berbicara dengan orang spesialis penyakit dalam. Ketika dia meneliti belajar, waduh katanya tubuh kita ini begitu jelimet. Ya. Begitu rumit. Dan semua fungsi-fungsi tubuh itu bisa beda-beda dan mereka bisa berkolaborasi dan berjalan seperti otomatis. Ya. Bagus sekali. Dan dia benar, dia adalah profesional, dokter spesialis, tetapi disampai kepada kesimpulan, Tuhan begitu luar biasa. Kok bisa Tuhan ciptakan begitu detil, begitu jelimet. Kita baru ngerti sekarang. Tapi sejak permulaan manusia udah begitu, fungsi jantung udah gitu dari zaman Adam. Ya. Bagus sekali. Ya, bentuknya bagus sekali. Saya pernah cerita Tuhan menciptakan hidung, lubangnya di bawah. Coba lubangnya ke atas, nampung hujan itu. Banjir, nggak bisa napas. Ya, teratur kali, terencana sekali. Pengetahuan Allah begitu luar biasa. Dan seharusnya ilmu pengetahuan bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Seharusnya ilmu pengetahuan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Karena itu kita jangan prejudis, jangan anti kepada ilmu pengetahuan. Tetapi ingat, iman mendahului pengertian. Fides quaerens intellectum. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita jangan puas hanya dengan iman, tetapi tambahkan pengetahuan kepada iman, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga tidak menjadi anti ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan menjadi instrumen untuk menjelaskan iman kita. Sehingga kita katakan, aku tahu yang aku percaya. Kalau kamu mau tahu, saya akan jelaskan. Kalau kamu mau pertanyakan keimanan saya bisa jelaskan. Itu namanya apologetika. Memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab daripada kita, tentang iman kita, tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Sekali lagi, tanpa pengetahuan mau jelasin apa? Ya, karena itu pengetahuan itu penting. Ya. Jadi minggu lalu, kebajikan itu penting. Iman itu harus berbuah dalam perbuatan baik dan bajik. Tapi juga harus didasari dengan iman yang punya pengetahuan yang komprehensif dan kokoh dan sistematis, sehingga iman kita bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, secara ilmu pengetahuan. Kira Tuhan menolong kita. Saya cukupkan sampai di sini.